Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya sangat senang bisa kembali dalam YouTube ini, khotbah dari kitab Keluaran, dalam seri ini untuk memperlihatkan bagaimana buat khotbah eksposisi dari perjanjian lama dalam kasus ini. Kita sedang beberapa bulan belajar dari kitab Keluaran dan kita akan lanjut dalam Keluaran pasal 16. Sebelum kita melihat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur karena ada kesempatan untuk ketemu lagi lewat sosial media ini, YouTube, teknologi. Kami percaya bahwa Tuhan bisa pakai firman Tuhan untuk menguatkan, memberkati umat Tuhan di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini dengan jelas, dengan baik dan setia, supaya Tuhan dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mungkin dalam kasus COVID ini, masa COVID ini sudah hampir dua tahun kita mengalami pandemi ini di seluruh dunia. Tetapi yang mungkin bikin saya agak sedih adalah budaya di Amerika sekarang agak kacau. Kami sudah berkeliling di gereja untuk melayani di gereja-gereja. Banyak jemaat sudah keluar dari gereja, sudah jadi takut, sudah jadi frustrasi dengan keputusan pendeta dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang bingung tentang apa yang penting dan apa yang bisa menyelamatkan mereka atau membantu mereka. Ada yang kira hal itu politik. Ada spanduk yang saya baca beberapa bulan yang lalu yang bikin saya sedih sekali dan agak kecewa. Dalam spanduk ini adalah kata, "Kita percaya kepada Donald Trump." Aduh, tidak ada harapan dalam orang politik. Hanya ada harapan dengan Yesus, dalam Yesus Kristus. Ada lain yang kira uang atau harta benda bisa menyelamatkan mereka. Ada yang kiri itu kesehatan. Khususnya dalam COVID ini. COVID sudah membuka banyak masalah dalam hati orang. COVID tidak menyebabkan itu. COVID tidak membuat itu. Itu membuka apa yang sudah ada di dalam hati orang. Pada waktu mereka tidak lagi sehat atau tidak ada kesehatan, ada ketakutan. Mereka tidak lagi bisa berfokus kepada hal-hal yang baik, yang wajar. Tetapi ada orang dengan semuanya. Ada harta benda, ada uang, ada kesehatan. Dan mereka tetap depresi. Tetap siap untuk membunuh diri. Mereka tidak dipuaskan dengan uang. Mereka tidak dipuaskan dengan harta benda, kesehatan, pekerjaan yang prestasi, dan lain-lain. Hanya Yesus cukup untuk keperluan kita. Untuk memuaskan kita. Dialah roti hidup. Dialah air hidup. Dialah hidup dan kebangkitan. Dialah semuanya yang bisa memuaskan kita. Kalau begitu, kenapa kita sering takut dan khawatir? Saya dan Bapak Ibu pasti ada waktu yang mana kita khawatir. Kenapa kalau Yesus memuaskan semuanya? Kenapa kita mengeluh jika ada masalah atau situasi yang kurang baik? Jika kita harus menghadapi sebuah padang gurun
dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dari Keluaran pasal 16. Kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel dan apa yang dibuat Allah. Dan saya harap kita bisa menerapkan beberapa hal dari teks ini yang luar biasa. Saya hanya akan membaca Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 8 karena itu agak panjang pasal ini. Tetapi kita mulai Keluaran pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasuk yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini makan kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu, dan kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita melihat bahwa Israel mengeluh lagi. Mereka hanya berjalan selama 28 hari dari Mesir. Mereka berada di padang gurun antara Elim. Nah, ingat pasal 15, Elim adalah tempat yang mana ada 70 pohon kurma dan 12 mata air. Ini tempat yang luar biasa yang Tuhan mempersiapkan bagi bangsa Israel. Jadi mereka antara Elim dan Sinai, yang mana Musa akan diberikan hukum Taurat nanti. Saya kira pasti mereka tetap ingat mukjizat yang turun dari Tuhan. Tula-tula di atas Mesir. Mereka pasti ingat itu sebulan yang lalu. Dan mereka pasti ingat bagaimana Allah membuat air pahit jadi air manis. Pasti mereka ingat. Tetapi mereka tetap mengeluh kepada Musa dan Harun. Menurut mereka, lebih baik duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang dan dihukum dan dibunuh oleh Tuhan, agak hidup bebas bergantung kepada Allah di padang gurun. Mereka lebih senang duduk di bawah hukuman Tuhan di Mesir daripada hidup bebas dan bergantung kepada Tuhan. Sikap ini biasa masa kini, saudara-saudari. Ada banyak orang yang mau harta benda dan keamanan menurut konsep mereka. Dan percaya kepada kemampuan sendiri
dan hidup dalam perbudakan di bawah keberatan dosa, agak percaya kepada Yesus dan bergantung kepada Dia untuk roti secukupnya. Ini pentingnya doa Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hati orang yang bergantung kepada Allah setiap hari lebih baik daripada hidup dengan kemakmuran dan lupa akan Allah. Bangsa Israel lupa, cepat lupa. Kondisi keamanan, tapi di luar kehendak Allah, dipikir oleh bangsa Israel itu lebih baik daripada ketidakpastian, tetapi di dalam kehendak Allah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Apakah kita puas untuk hidup di bawah kehendak Allah, di dalam kehendaknya, sesuai dengan kehendaknya, tetapi mungkin ada ketidakpastian tentang masa depan? Tapi saudara-saudari, ada pastian. Kami ada harapan yang besar, tetapi untuk secara fisik, secara di dunia ini, mungkin kita tidak pasti yang mana pekerjaan itu akan muncul atau tidak, yang mana roti esok itu muncul atau tidak. Tetapi kalau di dalam kehendak Allah pasti. Nah, ada banyak orang yang lebih senang hidup dalam kemakmuran tetapi di luar kehendak Allah. Ini kasus bangsa Israel. Jadi walaupun bangsa Israel mengeluh, Allah tetap siap untuk berjanji bahwa Dia akan memberikan makanan. Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan roti dari surga. Tetapi hal ini juga sebagian pencobaan umatnya untuk melihat apakah mereka akan tetap setia atau tidak. Sampai saat itu mereka membuktikan bahwa mereka tidak setia. Dan ini menjadi pola bangsa Israel. Kalau kita membaca perjanjian lama, kita lihat itu. Muncul lagi. Mereka tidak setia. Mereka cepat untuk keluar dari kehendak Allah atau perintah Tuhan. Nah, kenapa ada pencobaan? Lihatlah Keluaran pasal 20 ayat 20. Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Allah mencobai umatnya bukan untuk manfaatnya sendiri, tetapi untuk manfaat mereka. Nah, ini beda dari Yakobus pasal 1 yang mana itu mengatakan bahwa Allah tidak mencobai. Ya, ini konsep lain tentang pencobaan. Ini pencobaan untuk memastikan bahwa mereka akan taat dan setia. Mereka akan belajar bagaimana mereka bisa taat kepada Allah. Allah pasti tidak mencobai kami untuk berbuat dosa. Allah membuat situasi atau keadaan yang mana ketaatan kita dibuktikan atau dikuatkan. Jadi ada situasi-situasi di padang gurun ini yang mana Allah mau menguatkan ketaatan mereka dan kesetiaan mereka. Musa dan Harun mengingatkan bangsa Israel bahwa ada Tuhan. Mereka harus berfokus lagi kepada Allah. Jadi fokus mereka berbalik ke Mesir. Dan Musa mengatakan dalam ayat 6 sampai 7a, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yahweh. Kemuliaan Tuhan sangat penting dalam firman Tuhan. Kita akan belajar nanti dari Keluaran pasal 24, pasal 33 tentang kemuliaan Tuhan. Itu dinyatakan kepada Musa. Kita bisa membaca Mazmur dan kitab Yesaya, banyak
contoh kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan firman Tuhan menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 16. Hubungan kemuliaan Tuhan dengan Tuhan seperti cerminan matahari di atas laut. Cerminan itu bukan matahari. Matahari di atas. Tetapi cerminan itu mencerminkan, membuktikan atau memperlihatkan betapa mulia itu matahari. Kemuliaan Allah di dunia ini seperti itu. Itu menyatakan berapa besarnya kebaikan dan kekudusan Tuhan. Musa juga memfokuskan keperhatian mereka pada kepentingan keluhan mereka. Mereka mengeluh bukan kepada Musa dan Harun, tetapi kepada Tuhan. Hal ini adalah ketidaktaatan yang dibuktikan oleh kekurangan kepercayaan mereka dan kekurangan ketergantungan mereka kepada Tuhan, kepada pemberian Allah. Mereka cepat lupa. Mereka cepat lupa bahwa Allah siap untuk membantu. Allah siap untuk menguatkan. Allah siap untuk memberikan kepada mereka apa yang diperlukan. Allah berjanji bukan roti saja tetapi daging juga. Hal ini boleh dibandingkan dengan pengingatkan mereka terhadap apa mereka makan di Mesir. Saya kira mereka tidak memiliki pengingatan yang akurat, yang persis. Mereka budak di Mesir, pasti tidak ada kuali dengan penuh dengan daging dan roti banyak, pasti tidak. Tetapi itu setidaknya ada banyak daging. Itu sepertinya pengingatan mereka dipengaruhi oleh keluhan mereka, oleh kondisi yang kurang baik. Langsung mereka kira, itu lebih baik masa lalu. Pada waktu kita tidak percaya dan taat kepada Allah, perbudakan sepertinya jadi lebih baik dan lebih manis daripada berada dengan Tuhan. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mulai berpikir, itu lebih baik pada waktu itu. Itu lebih baik pada waktu saya berada di dalam dosa. Dengan Tuhan jauh lebih baik. Dan kalau ada pandangan seperti itu, berarti mungkin kita belum mengerti siapakah Allah. Mungkin kita belum mengenal Dia lebih baik. Sampai kita kira itu lebih baik tanpa Tuhan. Dalam bagian yang terakhir ini, ayat 9 sampai 36, kita membaca bahwa Allah memberikan daging dan roti kepada umatnya. Ini ceritanya. Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel di dalam sebuah awan, yaitu kemuliaan Allah. Biasa itu dipakai sebagai simbol kemuliaan Allah. Dan hal ini membuktikan kesabarannya dengan Israel dan kasih karunia kepada mereka. Untuk apa? Ayat 12b. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Mereka selalu perlu diingatkan tentang kebenaran ini. Kita juga selalu harus diingatkan. Pada waktu petang, Allah memberikan daging burung puyuh dan esok harinya pada pagi mereka bisa mengumpulkan, memungut roti sekeliling tempat berkemah. Roti itu disebut mana. Artinya, apakah ini? Orang Israel tidak tahu roti itu dan yang ada di tanah pada pagi. Maka Musa harus menjelaskan kepada mereka apa itu. Ayat 15. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Israel mau sesuatu yang sudah dialami, sudah dipaham, yaitu makanan Mesir. Tuhan memberikan kepada mereka sesuatu yang belum pernah dialami, yang belum pernah dirasa. Karena itu dari Tuhan. Setiap rumah tangga mengumpulkan, memungut sebanyak
yang akan memuaskan keluarga itu sesuai jumlah orang yang ada di dalam keluarga, rumah tangga. Ada yang mengumpulkan lebih banyak, ada yang kurang, hanya sesuai dengan keperluannya. Jika ada yang serakah dan memungut berlebihan dan simpannya, roti itu berulat dan berbau sekali. Itu menarik bagi saya. Ketidaktaatan berbau sekali. Berbau sekali di depan Tuhan, berbau sekali di depan orang lain. Musa jadi marah dengan orang yang mengumpulkan terlalu banyak karena hal ini membuktikan ketidakpercayaan kepada Allah. Apakah hal ini berarti kita tidak boleh menabung uang untuk masa depan? Tidak. Ada cukup banyak ayat di dalam firman Tuhan, khususnya kitab Amsal, yang mana kita dinasihati untuk mempersiapkan diri. Tetapi dalam kasus ini, dalam Keluaran pasal 16, mereka harus percaya kepada kesetiaan Tuhan untuk roti secukupnya. Mereka berada di padang gurun. Tidak ada gandum, tidak ada jagung, tidak ada roti selain apa yang diberikan Tuhan. Tidak ada sumber makanan lagi. Orang yang tidak percaya kepada firman Allah dari Musa memungut berlebihan dan hanya berbau dalam kemah mereka dan tempat perkemahan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan cukup setia terhadap janjinya. Satu pencobaan lagi adalah kumpulan roti pada hari yang ke-6. Pada hari itu mereka boleh memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Yang cukup untuk hari ke-6 dan hari yang ke-7, yaitu hari Sabat. Karena pada hari Sabat mereka harus istirahat dan tidak bekerja. Prinsip ini masih penting bagi kita masa kini. Apakah kita percaya kepada Allah sekuatnya sampai kita beristirahat 1 hari seminggu? Dan percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kita apa yang diperlukan kita pada hari itu walaupun kita tidak bekerja. Ini prinsip kepercayaan. Prinsip apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Contohnya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada waktu saya dalam program S3 di Amerika Serikat, saya juga pendeta, melayani sebagai pendeta full time, tetapi ambil program ini. Dan saya sibuk sekali, harus membaca banyak buku, ratusan buku, harus menulis banyak makalah. Dan saya kira, tidak bisa dengan istirahat 1 hari. Jadi saya bekerja 7 hari seminggu. Dan lama-kelamaan saya merasa stres sekali. Tidak tahu kenapa. Jadi saya bicara dengan pendeta senior pada waktu itu. Saya menjelaskan masalah saya. Dan dia menegur saya. Katanya, kamu harus istirahat. Ini prinsip firman Tuhan. Harus istirahat dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan cukup untuk menguatkan dan menggenapi tugasnya dan lain sebagainya. Jadi saya minta maaf kepada Tuhan, berkomitmen untuk 1 hari seminggu saya berisi istirahat. Luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Saya selesaikan program S3 itu lebih cepat dari banyak orang sebelumnya. Dan saya bisa bersaksi kepada dosen-dosen yang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ini universitas sekular. Saya bisa bersaksi ini oleh karena Tuhan. Tuhan setia. Jadi prinsipnya, kesaksian, ini prinsip kita bekerja rajin selama 6 hari dan istirahat 1 hari seminggu. Iman Sabat berarti berkomitmen untuk istirahat. Perhatikanlah yang diambil pada hari yang ke-6 tidak berbau pada hari yang ke-7. Jadi
Ketaatan pasti tidak berbau. Ketidaktaatan berbau. Tetapi ada yang keluar pada hari Sabat untuk memungunnya. Mereka tidak percaya kepada Allah dan pemberiannya. Mungkin mereka memungut hanya roti yang cukup pada hari yang ke-6. Mungkin mereka makan berlebihan hari yang ke-6. Mungkin mereka makan 2 kali lipat. Allah marah dengan mereka dan berkata kepada Musa, "Bagaimana lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat ini kepadamu." Hari Sabat atau hari istirahat itu adalah hadiah dari Allah untuk menyembah Dia dan percaya kepada Dia dan beristirahat baik tubuh kita dan pikiran kita. Jadi usulan saya, Bapak Ibu, nasihat saya, ambil 1 hari seminggu untuk istirahat dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan cukup untuk menguatkan saudara-saudari untuk tugas yang ada. Karena Tuhan setia, selalu setia. Nah, semuanya ini penting sekali dan harus diingat. Itu sebabnya roti disimpan. Roti disimpan selama supaya keturunan akan melihat roti itu diberikan Tuhan. Dan supaya selama 40 tahun di padang gurun, mereka akan mengingat bahwa Allah akan menjaga mereka. Nah, kita akan lihat mereka lupa juga. Mereka lupa lagi. Allah memberikan kepada mereka mana itu selama 40 tahun. Sampai mereka keluar dari padang gurun itu dan masuk tanah perjanjian. Luar biasa. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saya mau membaca satu perikop yang kira-kira 25 ayat dalam Yohanes pasal 6. Ini Yesus yang membandingkan diri sendirinya dengan roti dari surga setelah membagikan roti kepada banyak orang, 5.000 laki-laki dan keluarganya. Dan ini yang ini yang terjadi ketika orang banyak menemukan Yesus dan di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ya, ini Yohanes 6 pasal 25 dan 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Nah, ini jawaban Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan ialah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus adalah roti dari surga. Apakah kita percaya bahwa Dia cukup bagi kita setiap hari? Ataukah kita minta sumber keperluan lain selain Yesus? Seperti Yesus plus sesuatu. Apakah Bapak Ibu, apakah Yesus cukup bagi kita? Allah memberikan roti kepada Israel untuk memperlihatkan kasih-Nya dan kepeduliannya kepada mereka di padang gurun. Demikian Yesus memberikan kepada kita dirinya sendiri untuk menyatakan siapakah Dia dan kasih-Nya kepada kita dan orang lain di dalam dunia ini pada waktu kita hidup di padang gurun yang berkeliling kita masa kini. Lihatlah perbedaan antara bangsa Israel dengan Musa dan bangsa Israel dengan Yesus. Dengan Musa, mereka mengeluh karena tidak ada roti. Bangsa Israel pada waktu Yesus layani mereka, mereka mengeluh setelah mereka diberikan diberikan roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Siapakah lebih salah? Menurut kitab Ibrani, orang yang menolak Yesus lebih salah sekarang, dan hukuman itu jauh lebih serius. Allah selalu siap untuk menjaga kita, baik dekat Elim maupun di padang gurun. Nehemia pasal 9 ayat 21 mengatakan, 40 tahun lamanya Engkau, Tuhan, memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Masa kini, baik di Elim maupun di padang gurun, Allah akan menjaga kita.
Di mana padang gurun kita secara metaforis? Apakah kita tetap memandang Yesus sebagai roti hidup? Apakah kita dituntun oleh perut kita? Oleh keinginan daging dan bukan Roh Kudus? Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, Yesus mengatakan begini. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ini kuncinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus cukup untuk semuanya. Mari kita percaya kepada Dia dalam kebenaran ini. Yesus cukup bagi kita semuanya. Bapa kami berterima kasih atas kebenaran ini. Tolong kami menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.